sehat, itu yang paling utama. Dan semangat pagi terus, tiada hari tanpa semangat kita. Kemudian yang berikutnya, kami aturkan terima kasih, kami telah mendapatkan suatu kehormatan, mendapatkan bisa tatap muka dengan rekan-rekan. Utama dan pertama adalah salam hormat dari pimpinan kami, Bapak Direktur Utama, Bapak Irjen Pol Jenderal Polisi Adjar Triadi, Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian dari PJU, pejabat utama, baik itu dari Komisaris Utama maupun dari para direktur dan para kepala bidang. Kemudian selanjutnya kita secara umum aja dulu, mungkin agak ngacak, tapi tujuan kita adalah satu visi, satu misi, satu persepsi. Kaitan dengan masalah YBKI, saya singkat ya, Yayasan Buah Kelapa Indonesia. Jadi kalau kita bicara YBKI ya udah, Yayasan Buah Kelapa Indonesia, itu aja. Kemudian kami ada ABB, Asuransi Bakti Bayangkara. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kira-kira gitu. Kalau kita lihat dari YBKI, dalam struktur organisasi ini sangat luar biasa rekan-rekan. Jadi oleh sebab itu kami titip, kami mohon, kami berharap dan kami minta dengan segala kerendahan untuk bagaimana bisa membesarkan YBKI ini. Yang ada ya teman-teman yang bisa membesarkan itu. Dari tumbuh kembang besar itu yang mulai dari bibit. Kita sudah punya lahan yang sangat potensi, lahan kita adalah YBKI. Ya, kita asumsikan lahan kita itu YBKI. Bibit unggulnya ya rekan-rekan semua, potensi semua rekan-rekan. Pak Wakil juga sangat potensi, punya kemitraan, dan saya yakin teman-teman punya. Nah, bibit yang ada di sini maksud saya adalah di samping dari keanggotaan ke organisasi YBKI, baik itu siapapun yang menjabat dari pengurus tingkat pusat sampai dengan tingkat korwil, itulah orang-orang yang potensi. Kita harus berterima kasih, berbangga diri karena kita mendapatkan suatu kehormatan. Karena kepercayaan itu nilainya, ukurannya nggak bisa diukur, Pak. Nggak bisa diukur. Ya, hanya siapa saya dengan siapa berbuat apa, itu yang paling utama. Kemudian di dalam, kembali ke organisasian, di dalam YBKI ini ada beberapa badan pengurus, apapun namanya, apa itu divisi, apa itu kepala biro, nah, nanti dari ADART yang akan memutuskan, ya kan? Contoh misalkan di pengurusan pendidikan dan budaya, ini sangat potensi sekali. Pendidikan bisa internal maupun pendidikan eksternal. Internal mungkin tugas pokok yang ada di YBKI mungkin bisa dikembangkan, bisa diberdayakan dan seterusnya. Eksternal banyak potensi-potensi yang bisa kita lekatkan di dalam YBKI ini. Budaya kita nggak akan bisa lepas dengan budaya. Oleh sebab itu bagaimana edukasi antara pendidikan dengan budaya. Kemudian Pak Waka juga selaku orang pendidikan, jadi bagaimana didaktik metodiknya itu saya tidak paham betul. Ya, merujuk dari beberapa kurikulum yang nanti dikembangkan melalui SOP, standar operasional prosedur yang ada di YBKI, atau job desk yang ada di tugas pokok lah, atau kalau istilah kita tuh tupok fungsi peran, tugas pokok fungsi peran, nah gitu. Ya, dari pendidikan dan budaya dia punya visi misi sendiri, tapi tetap induknya ada di YBKI, jangan sampai lepas dari YBKI. Silakan kembali. Kemudian juga dari ekonomi dan budaya, silakan. Ini dan sosial. Oh, lain sosial, ekonomi dan sosial ini juga sangat luar biasa ini pengembangannya, karena bisa menggunakan kecepatan 10, 20, bahkan nanti kecepatan 100, tergantung bagaimana perekonomian kita. Nah, silakan. Nah, sekali lagi tetap kami sarankan masing-masing tugas pokok yang ada dibebankan oleh YBKI, ya, ayo ibarat meja ini kita angkat rame-rame akan lebih ringan. Tapi kalau kita angkat sendiri jomplang, bayangannya kira-kira gitu, bahasa mudahnya. Kemudian dari koperasi dan asuransi, nah, ini sangat, karena YBKI itu nggak boleh kita istilahnya mengadakan kegiatan komersial, nggak boleh, ya kan? Kan nggak boleh kita yayasan, kita mau mengadakan kegiatan yang bersifat usaha, komersil ya, nggak boleh. Makanya diakomodir oleh koperasi. Nah, koperasi ini megang peranan kesejahteraan
yang ada di YBKI, bagaimana rekan kita nanti yang didudukkan, yang dijabat atau yang diberi kepercayaan oleh koperasi. Dan di sana asuransi. Kenapa kami judulkan asuransi? Itu cukup bisa, siapa tahu bukan hanya asuransi Batik Bayangkara, mungkin asuransi lain masuk, apa kita tidak akomodir, ya itu dikelola oleh koperasi. Nah, silakan nanti bagaimana kesejahteraan yang ada itu AD/ART nanti dikuatkan oleh koperasi. Koperasi bisa nanti bermitra dengan ekonomi, ya, bermitra dengan orang pendidikan, bermitra dengan banyak sekali potensi-potensi yang peluang sangat akan kita akomodir. Kemudian di sisi lain juga mulai dari kepengurusan dan keorganisasian. Ini mungkin kalau di dalam istilah kita tuh, kau membuat ren or lak wasda, kau rencanakan, kau organisir, kau laksanakan, kau awasi, kau kendalikan. Ren or lak wasda. Tapi jangan lupa dikendalikan kalau sudah diawasi. Nah, ini masing-masing punya visi misi kekuatan di situ, rekan-rekan. Ya, karena kalau tidak ke arah situ, Pak, kasihan nanti organisasi itu. Dan yang paling utama, kalau di dalam kepengurusan itu namanya di dalam organisasi itu kita harus bermitra, bersharing dengan masing-masing kekuatan itu dari masing-masing kepengurusan itu. Jadi jangan kamu kan koperasi, saya pendidikan, nggak boleh ego sektor. Tetap harus saling mendukung. Itu nanti akan kekuatan tim soliditas, ya, yang akan bisa membesarkan YBKI. Dan di sisi lain juga mungkin keanggotaan atau ya tadi di dalam pengorganisasian tadi, orang yang mungkin sudah diberi kepercayaan oleh YBKI menduduki jabatan apapun, nah, kami izin dengan segala kerendahan hati sekali lagi, mari kita betul-betul laksanakan dengan tulus. Karena prinsip kami itu, Pak, hanya 3 kata, pasti bisa smash. Apa itu? P-nya profesional, Pak. Kalian rekan-rekan ini semua orang profesional semua, ya kan? Ini amanah, jangan disia-siakan, ya. S-nya bersinergi. Makanya tadi saya bilang kita harus bersinergi antara masing-masing organisasi yang ada di kekuatan itu, dan teladan. Bagaimana kita bisa membesarkan itu supaya menjadi idaman. Jadi seluruh orang mitra kita ini bisa masuk menjadi idaman. YBK itu menjadi idaman, idola. Amin. Gitu loh. Pasti bisa. Ya. B-nya itu saya katakan bukan emas lagi, Pak, berlian. Kenapa saya katakan berlian? Mohon maaf, kalau kita singgung dengan asuransi, ya kan? Nilai premi Rp50.000 atau 1 tahun. 1 tahun loh, Pak. Rp50.000, bayangkan, nggak ada asuransi lain, ya kan? Bisa nggak kira-kira 50.000 itu beli apa? Ini aja nggak mungkin, nggak dapat ini, maaf kata ya. Tapi ini bisa mencapai manfaat 5, meninggal dunia 20 juta, cacat tetap 20 juta, pengobatan 3, pemakaman 2, kebakaran rumah 5. Ini total 50 juta dari Rp50.000. Dan saya mohon maaf, rokok ini stop rokok 2 bungkus sudah melindungi setahun, Pak. Benar ini. Kita bagi 12, 50 ketemu berapa ribu tuh? Rp4.000. 4.000 kita bagi 28 hari bulan Februari aja, Rp14. Ya ada. Luar biasa. Ya, ini saya katakan. Mohon maaf ya kan? I-nya, ya bagi kita harus kita inovasi. Ya masing-masing yang didudukkan sini kita harus punya inovasi terus. Kalau bahasa kita tadi kami singgung, kita punya akalmu kita gunakan, inovasinya kita gunakan, kreasinya kita gunakan, komunikasi kita pakai. Ya, ini singkatan-singkatan ini supaya mudah mencerna aja, ya kan? Gitu ya. S-nya speed, kita harus menyikapi dengan situasi perubahan. Ya, makanya jalan puncak ini, Pak, dari Gadok ke atas susah diprediksi, Pak, tiba-tiba macet. Makanya tadi mohon maaf saya lebih agak duluan daripada kemarin telat saya. Itu susah diprediksi. Sudah hafal jalan itu. Kemudian A, angkutabel, transparan. Jadi berlian, inisiatif, speed, angkutabel, transparan. Kita nggak ada dusta di antara kita. Ayo kita bicarakan, jangan sampai ini punya aku, ini enggak ada. Ya, saya yakin kalau itu sudah